Status anak tidak membuat kita otomatis punya hati seperti hati anak yang Tuhan inginkan. Hati seperti apa yang Tuhan mau kembalikan, Tuhan mau pulihkan. Jadi yang pertama saudara, hati anak yang merdeka. Dan kemerdekaan itu lahir dari kedewasaan. Pelayanan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Pelayanan itu bicara tentang hati kita ke Tuhan. Kalau ada orang sampai mundur dari pelayanan karena keinginan daging, itu nafsu rendah. Itulah masuk anak-anak gampang. Gak bisa menolak hal-hal yang menyenangkan buat dagingnya. Gak bisa menderita. Ditekan dikit langsung manifest. Diproses dikit meronta-ronta dia. Dikritik dikit langsung sakit hati. Hanya anak yang asli, yang sah, yang bertahan di rumah Tuhan. Percayalah, suatu saat engkau akan masuk kepada sebuah pilihan. Apakah engkau adalah anak-anak sah atau anak-anak gampang? Kapan itu? Ketika engkau harus memilih antara Tuhan atau kesenangan sendiri. Penderitaan itu adalah harga yang saudara harus bayar sebagai konsekuensi engkau pengikut Tuhan. Yang kedua, hati anak yang dikasihi Tuhan, yang siap untuk dihajar dan disesa oleh Tuhan. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi hati kita yang terakhir harus menjadi hati seperti anak sulung. Karena anak sulung itu bukan sekedar anak paling besar, tapi secara rohani kesulungan itu bicara tentang hidup kita yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban persembahan. Karena kesulungan itu identik dengan korban. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita adalah jemaat-jemaat sulung, kita tidak akan melangkah menurut keinginan kita. Kalau kita adalah statusnya anak sulung, semua yang Tuhan punya adalah milikmu. Makanya Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepada. Dan jemaat-jemaat sulung adalah bagian saya dan saudara. Dan bagian saudara adalah menikmati seluruh kekayaan sorga. Saudara yang sudah menjadi anak, engkau akan diberikan kuasa. Nah, kata kuasa itu exousia. Itu artinya kuasa yang engkau miliki karena statusmu sebagai anak. Dengan statusmu sebagai anak, Tuhan akan berikan anugerah kemudahan dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Makanya status kita harus berubah. Jadi anak, bukan lagi anak gampang, bukan lagi anak perhambaan, tapi jadi anak-anak sulung. Dan anak sulunglah yang akan berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah.